Umayyah sebagai Khadijah binti Khuwailid. Kita sebagai orang Quraisy. Resti sebagai Nafisa binti Munabih. Abda sebagai Warokoh bin Naufal. Nurul sebagai Maisarah. Delila sebagai pelayan. Via sebagai Fatimah binti Muhammad. Hanaha sebagai pelayan. Mila sebagai teman Maisarah. Ada dan menanti bintang. Ayo, ya boleh. Adalah tekad yang telah terpatri, ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Dalam jiwa muda sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara para santri, tunjuk satu ke atas jarimu. Ya lucu banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami dari kelompok Khadijah, wanita tangguh dan pemberani. Kami datang dengan tekad juang, semangat tinggi dan pantang menyerah. Kami akan terus berusaha mengharap ridho yang kuasa. Seringan di pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Seseorangan engkaulah tenang, dia tersisi engkau memilihnya. Dia terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Oh Siti Khadijah, namamu indah, qudwah hasanah, tauladan umat. Jika Rasul terpinggir, engkaulah insan terhampir. Pemergianmu ditangisi Nabi, hingga kini tiada pengganti. Sunyi jalan menuju Allah, menggami dari mencari teman. Indah jalan menuju Allah, jika teman seperti Khadijah masih ada lagi.
Perjuangan Khadijah binti Khuwailid. Kisah wanita paling agung sejagat raya, sekaligus istri dari manusia paling agung sepanjang zaman. Wanita pertama yang memeluk Islam dan wanita pertama yang mendapat jaminan akan masuk surga. Manusia pertama yang mendapatkan salam dari Tuhannya. Dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW di saat semua orang kafir, membenarkan risalah beliau di saat semua orang mendustakannya, mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan beliau di saat semua orang enggan memberinya. Dia adalah seorang wanita berpikir matang, cerdas, pandai menjaga kesucian, dan terpandang. Sehingga sejak masa jahiliyah, orang-orang menyematkan gelar At-Thahirah, wanita yang suci. Dialah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir dari keluarga yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, seperti yang menjadi kebiasaan mereka saat itu, yakni mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Khadijah tidak pernah ikut menyembah berhala suku Quraisy. Bahkan saat Khadijah menghadiri pesta yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah, peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau hadir dalam pesta, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal. Saat itu, ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara, Telah hadir seorang utusan Tuhan di antara orang Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. pada suatu malam, Khadijah duduk di dalam rumahnya setelah tawaf beberapa putaran di sekeliling Ka'bah. Lalu ia beranjak tidur. Di dalam tidurnya, Khadijah bermimpi ada matahari besar yang turun perlahan dari langit kota Mekah dan berhenti tepat di atas rumahnya. Seluruh sudut ruangan yang ada di dalam rumahnya diterangi dengan sinar yang indah. Sinar itu memancar dan menerangi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Khadijah terkejut dan langsung terbangun. Pandangannya menyapu setiap sudut rumahnya, tapi ternyata malam masih menyelimuti bumi. Ketika malam berganti pagi, Khadijah meninggalkan rumahnya di bawah curahan sinar matahari yang baru menyingsing dan bergegas menuju rumah sepupunya, Waraqah bin Naufal. Apakah itu Khadijah, sang wanita suci? Ya, benar. Apa yang membuatmu datang ke sini sepagi ini, wahai Khadijah? Semalam aku bermimpi ada matahari kota Mekah yang turun perlahan dan berhenti di atas rumahku. Cahayanya yang sangat terang itu menyinari setiap sudut ruangan di dalam rumahku. Apakah kau tahu tafsir tentang mimpi itu? Berbahagialah, wahai sepupuku. Seandainya Allah benar-benar membuat mimpimu menjadi kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir. Sejak itu, Khadijah menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Ia sangat berharap mimpinya menjadi kenyataan. Ketika sampai kepadanya berita tentang Muhammad yang mempunyai sifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia, ia pun mempercayakan kepadanya untuk meniagakan barang dagangannya ke negeri Syam bersama pelayannya Maisarah. Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah dan langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Setelah itu, barulah Muhammad bergabung dengan rombongannya ke rumah Khadijah. Selamat datang kembali ke Mekah.
bagaimana perjalanan bisnis kita, wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkan kepadaku. Alhamdulillah Sayyidah, semua barang yang kita bawa habis terjual. Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini. Tidak ada kendala berarti selama negosiasi. Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerja sama dengan baik. Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya. Setelah melaporkan hasil penjualannya, Muhammad pun berpamitan pulang. Ketika Khadijah hendak pergi, Maisarah langsung menahan Khadijah. Wahai Sayyidah Khadijah, kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin. Iya, aku tidak meragukan kemampuan dagang pemuda itu. Bukan itu maksud kami Sayyidah. Lalu apa? Apa yang ingin kau beritahukan kepadaku, wahai Maisarah? Selama perjalanan kemarin, aku sangat terkesan dengan sosok Muhammad. Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya. Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset. Ia juga sangat sopan dengan semua orang, jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain. Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Aku juga melihat awan selalu menaungi di atasnya, disertai dengan tiupan angin yang cukup laju hingga hawa tidak terasa terik. Penafsiran Warokoh tentang mimpinya itu kembali terngiang dalam benaknya. Berbahagialah wahai sepupuku. Seandainya Allah benar-benar membuat mimpimu menjadi kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir. Khadijah terhenyak dari lamunannya. Ia merenungkan dan memikirkan perihal Muhammad. Alhasil, ia menyimpulkan bahwa Muhammad adalah sosok laki-laki yang cocok dan menjadi idamannya selama ini. Kemudian, datanglah sahabatnya, Nafisah binti Munabbih. Wajahmu tampak ceria. Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui, wahai Khadijah? Iya, seperti yang kau lihat, Nafisah. Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu. Sebentar, biarkan aku menebak apa yang membuat sahabatku ini tampak bahagia. Jangan bilang ini tentang calon pendampingmu. Iya, kau benar, Nafisah. Tapi apakah engkau tahu alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya, itu salah satunya. Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki, kedudukan atau fisik yang tampak indah di mata manusia. Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia, yang dapat membimbingku ke arah yang lebih baik. Bagiku, harta kedudukan itu tidak penting. Aku tahu siapa yang kau maksud. Baiklah, demi sahabatku, aku akan bicara kepadanya. Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya. Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin. Apakah aku salah? Iya benar. Akan tetapi, apakah Muhammad mau menerimaku? Mengingat umurku sudah 40 tahun. Dengan kecerdasan Nafisah, dia mampu menangkap arah pembicaraan Khadijah. Nafisah pun menghibur dan menenangkan Khadijah, seraya mengingatkan bahwa dia adalah seorang wanita yang mempunyai segalanya. Nafisah menguatkan pendapatnya dengan kenyataan bahwa banyak laki-laki bangsawan yang meminatnya. Setelah keluar dari rumah Khadijah, Nafisah langsung bergegas menjumpai Muhammad dan membujuknya agar mau menikah dengan Khadijah. Wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk segera menikah? Aku tidak memiliki bekal untuk menikah. Bagaimana jika harta tidak dianggap menjadi masalah dan ada yang menawarkan kepadamu kekayaan, kecantikan, kemuliaan, dan kesetaraan? Apakah engkau mau menikahinya? Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Seandainya dia benar-benar menawarkan hal itu kepadaku, tentu aku akan menerimanya. Dengan sangat girang, Nafisah segera menemui Khadijah dengan menyampaikan kabar gembira tersebut.
Sedangkan Muhammad menemui paman-pamannya untuk menyampaikan keinginannya menikah dengan Khadijah. Singkat cerita, Khadijah dipinang Muhammad dengan membawa mahar berupa 20 ekor unta betina. Ketika akad pernikahan berlangsung, Khadijah menyembelih beberapa ekor ternak untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ia juga mempersilahkan dan mengundang kerabat dan tetangganya datang ke rumahnya. Saat itu, sang wanita suci Khadijah berusia 40 tahun yang merupakan usia matang bagi seorang ibu. Sedangkan Muhammad berusia 25 tahun yang merupakan usia matang seorang pemuda. Suatu hari, dalam sebuah suasana santai, Muhammad tampak sedang berbincang-bincang dengan Khadijah. Dalam suasana tersebut, pelayan Khadijah masuk seraya berkata, Assalamualaikum tuanku. Tuanku, sesungguhnya Halimah As-Sa'diyah mohon izin untuk bertemu dengan Anda berdua. Saat mendengar nama Halimah As-Sa'diyah, hati Muhammad mendadak diliputi kerinduan. Khadijah sering mendengar Muhammad cerita tentang sosok wanita tersebut dengan penuh rasa cinta kasih sayang, kehangatan dan kemuliaan. Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu selama ini? Halimah pun segera menceritakan penderitaan yang dialaminya. Mendengar hal itu, Khadijah langsung menunjukkan kedermawanannya. Wahai ibu, bawalah 40 ekor kambing dan seekor unta untuk membawa air dan membawa perbekalan. Terima kasih Khadijah atas kebaikanmu. Semoga Allah membalasmu dengan limpahan kebaikan. Sejak saat itu, Khadijah pun akhirnya menjadi teladan paling agung dan paling mengagumkan sebagai seorang istri yang mencintai suaminya. Pada waktu Muhammad genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang menyinari di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Hingga suatu hari, Muhammad pulang dalam keadaan takut, pucat dan menggigil. Sesampainya di rumah, beliau langsung menemui Khadijah. Selimuti aku. Wahai Khadijah, apa yang sebenarnya telah terjadi denganku? Aku berjumpa dengan sosok asing yang memaksaku untuk membaca. Kemudian, sosok itu mendekapku dengan erat, hingga aku merasa lelah, dan kembali memaksaku untuk membaca lagi. Aku sangat ketakutan. Jangan khawatir, berbahagialah. Sesungguhnya Allah tidak mungkin akan menghinakanmu dengan kejadian itu. Selama ini, engkau selalu melakukan setiap hal yang mengandung kebenaran. Maka tentramlah hati Muhammad berkat dukungan istrinya. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yang cerdas dan bijaksana. Bahkan Khadijah dengan segera pergi menemui Warokoh bin Naufal. Ibuku, dengarkanlah penuturan suamiku ini. Wahai Muhammad, apa yang sebenarnya telah engkau lihat? Aku berjumpa dengan sosok asing yang memaksa untuk membaca. Kemudian sosok itu mendekapku dengan erat hingga aku merasa lelah dan kembali memaksaku untuk membaca lagi. Sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Betapa bahagianya aku seandainya aku masih muda dan gagah. Betapa bahagianya aku seandainya aku masih hidup saat engkau berusia 40 tahun sendiri. Apakah mereka akan mengusirku? Iya, siapapun yang menerima wahyu seperti yang diterima olehnya pasti akan dimusuhi.
Seandainya aku masih hidup ketika engkau di musuh mereka, aku pasti akan membelanya habis-habisan. Akan tetapi, tidak lama setelah pertemuan itu, Warokoh meninggal dunia. Sementara wahyu terhenti untuk beberapa saat lamanya. Rasulullah mulai menyampaikan dakwah kepada segenap kaum dan kerabatnya agar memeluk Islam. Sejak saat itu, Rasulullah memulai lembaran hidup yang baru. Namun orang-orang musyrik menolak dakwah Rasulullah. Mereka memusuhi Islam dan mengintimidasi setiap orang yang memeluknya dengan berbagai bentuk penyiksaan yang pedih. Pada suatu hari, ketika Rasulullah pulang dari berdakwah dan beliau masuk rumah, didapatinya Khadijah sedang menggendong putrinya Fatimah. Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongannya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah dan sedih sepulang berdakwah dan menghadapi segala macam bentuk caci maki serta fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tak terasa, air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah SAW hingga membuat beliau terjaga. Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu, engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini, engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku? Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangisi. Dahulu, aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu, aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu, aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Begitu dalam cintanya Rasulullah kepada Khadijah, sehingga selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain. Dengan penuh kesabaran, Khadijah menjalani masa boikot selama 3 tahun bersama Nabi dan para sahabat yang lain di pengungsian. Khadijah tidak pernah mengeluh. Peristiwa pemboikotan telah menguras tenaga dan pikiran di usia Khadijah yang tidak lagi muda. Dampak dari peristiwa tersebut cukup besar. Abu Thalib jatuh sakit dan meninggal dunia 6 bulan setelah pemboikotan berakhir. Disusul kemudian Khadijah yang sering jatuh sakit. Beberapa saat sebelum meninggal, perempuan pertama yang mengakui kenabian Muhammad SAW itu menyampaikan permintaan terakhirnya. Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu. Jika selama menjadi istrimu, aku belum berbakti kepadamu. Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Wahai Rasulullah, seandainya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak meroleh rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku, jadikanlah sebagai jembatan untuk kau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Ucapan Khadijah kian membuat hati Muhammad bersedih. Khadijah kemudian memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, tolong mintakan kepada ayahmu. Ibunda marah dan takut memintanya sendiri. Ibunda ingin surga milik ayahmu yang biasa digunakan untuk menerima wahyu sebagai kain kafan ditolak.
Rasulullah yang mendengar percakapan itu langsung mendekat. Wahai Khadijah, Allah telah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Setelah mendapatkan restu dan ridho dari suaminya, Khadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada Rasulullah hingga Khadijah pun menghembuskan nafas terakhir. Di dekatnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Khadijah wafat pada hari ke-11 Ramadan tahun 10 kenabian, di saat usia Muhammad 50 tahun, sedangkan Khadijah 65 tahun. Begitulah Rasul Mutmainnah telah pergi menghadap Rabb-Nya setelah sampai waktu yang telah ditetapkan. Setelah beliau berhasil menjadi teladan terbaik dan paling tulus dalam berdakwah di jalan Allah dan berjihad di jalannya. Saudaraku, itulah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, teladan yang tidak akan muncul lagi dalam pentas sejarah. Perjalanan hidupnya merupakan bekal perjalanan menuju kesucian, kehormatan, kemurahan hati, pengorbanan dan persembahan. Semoga Allah meridhoinya dan memberikan keridhaan kepadanya. Semoga kita bisa menjadi wanita seperti Khadijah radhiyallahu anha dalam menyampaikan syiar Islam. Amin. Bisa